Welcome back to Now Production di sesi alur cerita film. Di video kali ini kami akan menceritakan alur cerita dari movie Kamen Rider Den-O yang berjudul Saraba Kamen Rider Den-O Movie Final Countdown. Di movie ini diceritakan di mana para Taros dan Kohana keluar dari Denliner untuk menyelidiki sesuatu. Namun tiba-tiba mereka melihat kereta hantu misterius yang gosipnya telah tersebar di kota saat itu. Dan para Taros kemudian diserang oleh dua Imagine jahat dan Kamen Rider Yuki School. Dan tak diduga rider hitam itu adalah Ryotaro. Meski dengan bantuan Kamen Rider Zeronos, namun mereka tetap tak mampu mengimbangi kekuatan rider hantu itu. Hingga akhirnya seorang rider baru pun muncul. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini berisi full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Di awal film tampak di suatu malam seorang pria dikejutkan saat ia akan memasuki sebuah lift. Di mana ketika lift itu terbuka, ternyata lift itu menuju ke suatu dimensi yang diduga merupakan dunia roh. Tak hanya itu, di sana juga terdapat sebuah kereta tengkorak yang sedang melaju dan terdapat nyanyian sendu dari seorang wanita yang diduga dari roh wanita di dalam kereta. Di hari berikutnya, beberapa orang pun menyaksikan kereta misterius itu saat mereka sedang memperbaiki rel kereta di tengah malam. Sehingga gosip tentang kereta hantu itu pun mulai tersebar di masyarakat. Sementara di tempat berbeda, para Taros dan Kohana diminta oleh owner untuk berpatroli di sekitar kota, karena ia menduga ada sesuatu yang berbahaya sedang mengintai. Namun sayangnya mereka tak menemukan apapun. Hingga saat mereka memutuskan untuk pulang, tiba-tiba kereta tengkorak yang menjadi gosip di masyarakat pun melintas di hadapan mereka. Dan secara tak diduga, dari kereta itu muncul dua sosok Imagine. Tak hanya mereka, dari kegelapan seorang pria tiba-tiba muncul dan henshin menjadi Kamen Rider Yuki School. Melihat hal itu lantas membuat para Taros terkejut. Namun rider itu tanpa basa-basi langsung melancarkan serangan sehingga pertarungan pun tak terhindarkan. Di sana Momotaros dan yang lainnya pun tak mampu mengimbangi kekuatannya, sehingga ia dihajar habis-habisan. Namun mereka lebih terkejut saat mereka mengetahui bahwa rider itu yang ternyata adalah Ryotaro yang telah dirasuki oleh Imagine lain. Hingga saat mereka terpojok, tiba-tiba Kamen Rider Zeronos muncul membantu. Namun sayangnya ia tak juga mampu melawan, bahkan Yuto mengalami luka parah akibat serangannya. Mengetahui semua rekannya kewalahan, Kohana lantas pasang badan untuk melindungi mereka. Di saat genting itu, tiba-tiba sebuah Denliner dengan warna berbeda muncul dan menurunkan seorang Kamen Rider dan Imagine-nya. Hal itu pun lantas membuat mereka penasaran dengan identitas mereka. Di sana rider itu akhirnya berhasil mengalahkan satu dari kedua Imagine jahat itu. Dan ia pun memperkenalkan dirinya yang ternyata adalah Kamen Rider New Den-O. Tak lama kemudian kereta tengkorak itu muncul kembali dan menjemput rider hitam beserta Imagine jahat itu untuk mundur. Mengetahui Ryotaro diculik oleh mereka, rider baru itu pun lantas mengolok-oloknya sehingga membuat Momotaros emosi. Hingga akhirnya ia pun kembali ke wujud manusia dan memperkenalkan namanya adalah Nogami Kotaro, yang ternyata merupakan cucu Ryotaro yang dibawa oleh owner dari masa depan untuk membantu mereka. Namun sikap angkuhnya membuat para Taros meragukan bahwa ia adalah cucu Ryotaro. Terlebih ia sering meremehkan Ryotaro dan menganggap kesialan yang selalu ia alami adalah sifat yang diturunkan oleh kakeknya itu. Diketahui alasan owner membawanya yaitu karena ia merasa sesuatu yang berbahaya akan datang. Dan hal itu tak dapat diatasi oleh Ryotaro sendiri. Karena itu owner mendatangkan bantuan dan menjadikannya Kamen Rider Den-O yang baru. Di sini owner pun telah menyadari bahwa Ryotaro telah dibawa oleh kereta hantu itu. Di mana ternyata di dalam kereta hantu itu juga terdapat dua orang lainnya yang merupakan pemimpin dari Imagine dan rider yang muncul sebelumnya. Dan sesuai rumor yang beredar, ternyata suara nyanyian wanita itu berasal dari gadis yang berada di dalam kereta yang bernama Sora. Owner pun menjelaskan bahwa yang mengendalikan kereta hantu itu bernama Shiro, di mana Shiro melintasi waktu orang yang telah mati. Dan dengan kekuatannya, ia dapat menghancurkan waktu saat ini. Di mana waktu kehidupan orang yang telah mati akan ditukar dengan orang yang masih hidup. Dan owner menduga saat ini mereka pasti sedang merencanakan sesuatu yang akan melibatkan Ryotaro. Dengan sombongnya, Kotaro meminta Momotaros dan yang lainnya agar tak ikut campur, karena ia merasa dapat mengatasi rider jahat itu sendirian. Hal itu pun lantas membuat Momotaros dan yang lainnya pun sangat kesal kepadanya. Dan benar saja,
Sesuai dugaan owner, Shiro pun berencana mengubah yang tak seharusnya dirubah, yaitu kematian. Dan ia akan menggunakan Ryotaro sebagai alat untuk melancarkan aksinya. Ryotaro yang berusaha melawan pun lantas dihajar oleh Shiro. Namun ia merasa tetap harus menginformasikan tujuan Shiro pada Momotaros dan yang lainnya. Hingga akhirnya kereta hantu itu berada di jalur yang sama dengan Denliner. Mengetahui hal itu, Kotaro lantas meminta para Taros tak mengganggunya, karena ia akan menghentikan penjahat itu sendirian. Setelah Kotaro berhasil menghentikan kereta hantu itu, ia pun kembali harus berhadapan dengan Rider Hitam dan Imagine sebelumnya. Di sana ia pun berhasil mengalahkan Imagine itu. Namun saat ia juga berhasil memojokkan Rider Hitam di sana, tiba-tiba Shiro muncul menghentikan serangannya. Namun dengan mudah Shiro mengalahkannya dengan satu serangan sehingga ia kembali ke wujud manusia. Melihat Kotaro terdesak, Rider Hitam itu pun menyerangnya. Namun secara tak diduga, Ryotaro berhasil menghentikannya dari dalam. Tak lama kemudian para Taros pun muncul menolongnya. Namun saat Ryotaro akan menyampaikan informasi kepada Momotaros, tiba-tiba Shiro menyerang mereka dan meledakkan tempat itu sehingga ia tak sempat mengatakannya pada Momotaros. Dengan cepat Denliner pun muncul untuk menyelamatkan mereka. Di saat yang sama, sebuah tiket waktu dilempar ke arah Denliner. Melihat Kotaro dan Teddy yang babak belur, Momotaros pun terdiam dan berkata pada yang lainnya bahwa ia mengetahui tujuan Shiro dari informasi yang disampaikan Ryotaro kepadanya. Di saat yang sama, owner pun muncul dan ternyata berhasil meraih tiket waktu yang ia kira itu adalah tiket yang direbut Ryotaro dari Shiro sebagai petunjuk untuk mereka. Sementara Momotaros berkata bahwa Ryotaro meminta mereka melindungi gajah. Di rumah sakit, Sakura Yuto yang masih dalam masa perawatan pun meminta Deneb untuk pergi dan membantu para Taros menghentikan kereta hantu sebelumnya. Setelah mengikuti tiket sebelumnya, akhirnya para Taros dan yang lainnya sampai di tanggal 21 Mei tahun 1729. Di zaman kuno itu, Naomi mengantarkan mereka ke sebuah penginapan, di mana ternyata Siek telah sampai di sana terlebih dahulu. Ternyata owner juga telah menghubungi Siek untuk membantu mereka. Keesokan harinya, Dene pun juga sampai di sana atas permintaan Yuto. Beruntungnya warga di sana tak menganggap mereka aneh dan menerima keberadaan mereka. Untuk mencari petunjuk, para Taros pun meminta Kotaro untuk berkeliling desa karena hal itu tidak mungkin dilakukan oleh para Imagine. Dengan bantuan Urataros yang merasukinya, akhirnya Kotaro menemukan sedikit informasi tentang gajah itu dari seorang gadis. Di saat yang sama, Ryuta mengetahui bahwa ada seorang gadis di masa itu yang sangat mirip dengan Airi, kakak Ryotaro, yang diduga ia adalah nenek moyangnya. Berdasarkan informasi dari Kotaro sebelumnya, mereka pun berencana menghentikan tindakan Shiro yang diduga akan menghancurkan jalur gajah yang akan terjadi esok hari, sesuai tanggal di tiket waktu sebelumnya. Namun mereka sempat ragu, apakah gajah yang dikatakan Ryotaro sebelumnya. Sementara Kotaro yang merasa bersalah pada para Taros mencoba untuk menyendiri. Namun Momotaro yang merasa curiga pun mengikutinya. Dari sana Momotaro baru menyadari sifat Kotaro yang sangat mirip dengan Ryotaro, sehingga ia menasehati dan menceritakan perjalanan yang telah ia lalui bersama Ryotaro. Di kereta hantu, Ryotaro mencoba berbicara pada Sora yang sedang bersedih. Dari sini diketahui Sora dan Shiro telah mati sejak 400 tahun yang lalu. Dan Shiro kini berusaha menghidupkan Sora kembali agar ia tak lagi bersedih. Namun hal sebaliknya terjadi. Di sana Sora pun meminta Ryotaro menghentikan tindakan Shiro. Di tempat berbeda, Teddy tak sengaja melihat Shiro dan pasukan zombinya sedang merencanakan penyerangan ke desa esok hari. Namun tak diduga Shiro menyadari keberadaan dirinya, sehingga Teddy diserang oleh pasukannya. Saat berhasil kabur dan kembali ke penginapan, Teddy memberitahukan hal itu pada rekan-rekannya. Ryuta yang tak rela gadis yang mirip dengan Airi itu terbunuh, lantas mengajak Momotaros dan yang lainnya untuk menghentikan Shiro dan pasukannya. Namun Kohana khawatir karena tanpa Ryotaro, Teddy dan Yuto mereka tak akan bisa berubah. Namun Momotaros pun percaya bahwa Ryotaro pasti akan muncul dan kembali. Keesokan harinya, pertarungan pun dimulai. Setelah pasukan Shiro berhasil dikalahkan, Momotaros dan Ryuta pun harus berhadapan dengan Rider Hitam sebelumnya. Di sana para Taros berhasil dikalahkan karena Rider itu menjadikan tubuh Ryotaro sebagai tameng. Hingga akhirnya Momotaros yang tak menyerah terus melawan Rider itu sendirian sambil menyadarkan Ryotaro yang berada di dalamnya. Namun sayangnya Momotaros berhasil dikalahkan. Tak diduga saat Momotaros akan tewas, Ryotaro yang mulai bisa mengendalikan tubuhnya pun memasukkan Momotaros ke dalam tubuhnya. Dan hal itu membuat Imagine dalam tubuhnya keluar. Akhirnya Ryotaro pun kembali.
Ia pun lantas henshin ke wujud climax formnya dan berhasil mengalahkan Imagine itu. Namun tiba-tiba Shiro datang dan mengambil Master Pass-nya, lalu henshin menjadi Kamen Rider Zero. Ia pun membangkitkan semua Imagine yang pernah dikalahkan Ryotaro sebagai pasukannya. Lalu dengan satu serangan, ia pun menghempaskan Climax from Den-O hingga Ryotaro kembali ke wujud manusia. Di saat yang sama Yuto datang dan Hana memberikan Master Pass pada masing-masing Imagine karena ia sebelumnya khawatir karena mereka tak dapat berubah. Mereka pun henshin secara bersamaan dan memulai tawuran itu. Setelah pertarungan sengit, akhirnya monster-monster itu berhasil dikalahkan. Namun Ryotaro dan Momotaro harus bekerja sama untuk mengalahkan Shiro. Walau sempat terdesak, akhirnya dengan bantuan Kotaro dan Teddy, akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan Kamen Rider Zero dengan gabungan attack finish mereka. Shiro yang telah kalah namun tak ingin menyerah pun akhirnya dihentikan oleh Sora yang tak ingin dihidupkan kembali. Di sana pun terungkap bahwa tiket waktu yang sebelumnya diterima oleh owner adalah tiket yang dilemparkan oleh Sora sebagai usahanya untuk menghentikan tindakan Shiro. Di sana Sora hanya tak ingin Shiro menderita hanya untuk melakukan sesuatu yang salah, sehingga ia menerima kematiannya dan tetap ingin bersama Shiro dalam kedamaian. Tak lama kemudian kereta hantu pun kembali datang untuk menjemput mereka. Setelah itu Denliner pun melintas di tengah-tengah pemukiman warga untuk menggantikan gajah yang tak jadi melintas di sana. Sementara Ryuta dan yang lainnya kembali melihat gadis yang mirip Airi sebelumnya. Dan terungkap bahwa wanita itu adalah benar nenek moyang Ryotaro dan Kotaro. Sementara Kotaro kembali ke tempat asalnya dan ia pun berterima kasih pada Ryotaro atau kakeknya yang telah menua. Lalu film pun selesai. Demikianlah alur cerita movie Kamen Rider Den-O kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.